Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak setiap detik, setiap saat ada sesuatu yang super keren terjadi di dalam tubuh kita? Yap, hari ini kita bakal bongkar rahasia tentang napas kita. Yuk, coba bareng-bareng ya. Tarik napas, terus hembuskan. Gampang kan? Kelihatannya sih biasa aja. Tapi gimana kalau aku kasih tahu, ternyata tubuhmu itu punya lebih dari satu cara buat bernapas. Penasaran kan? Yuk, kita cari tahu bareng. Iya beneran, ada dua cara yang beda banget. Anggap aja kayak ada dua pahlawan super rahasia di dalam tubuh kamu. Masing-masing punya kekuatan spesialnya sendiri. Udah siap kenalan sama mereka? Oke, ini dia mereka. Pahlawan pertama kita namanya pernapasan dada. Dan pahlawan kedua, pernapasan perut. Dua-duanya sama-sama penting loh, tapi cara kerja dan tugas mereka itu beda banget. Yuk kita kenalan dulu sama pahlawan yang paling sering kita pakai. Kadang-kadang kita bahkan nggak sadar. Namanya pernapasan dada. Dia ini kayak teman kita yang gerakannya super cepat. Selalu siap sedia pas kita lagi lari-larian atau butuh energi mendadak. Ini nih cara kita bernapas sehari-hari. Nah, siapa sih yang bantu pernapasan dada ini bekerja? Ada para pekerja super rajin. Mereka ini otot-otot kecil yang ada di sela-sela tulang rusuk kita. Namanya otot interkostal. Nah, merekalah yang kerja keras di sini. Terus, gimana cara kerjanya? Coba bayangin deh tulang rusuk kamu itu kayak halaman buku. Waktu kamu tarik napas, otot-otot tadi itu narik tulang rusuk ke atas dan keluar. Mirip kayak kita lagi buka buku. Srit, dadanya jadi lebih besar, jadi paru-paru punya banyak tempat buat ngisi udara. Pas buang napas, bukunya nutup lagi beh. Simpel kan? Jadi yang perlu kita ingat dari pernapasan dada itu, gerakannya cepat dan nggak terlalu dalam. Nah ini pas banget kalau kita butuh energi kilat, kayak pas lagi olahraga. Tapi tubuh kita juga otomatis pakai cara ini loh kalau lagi ngerasa cemas atau tegang. Oke, sekarang giliran pahlawan kedua kita. Sang juara ketenangan, pernafasan perut. Kalau pernafasan dada itu kayak pelari cepat, nah pernafasan perut ini lebih mirip kayak kura-kura bijaksana yang tenang tapi super kuat. Setiap pahlawan super kan pasti punya andalan ya. Nah, kekuatan utama dari pernapasan perut ini datang dari satu otot yang keren banget. Namanya adalah jeng jeng jeng, diafragma. Diafragma itu apa sih? Coba deh kamu bayangin ada trampolin besar yang kuat di bawah paru-paru kamu. Bentuknya kayak payung atau kubah gitu. Nah, itulah diafragma. Dia ini bintangnya pernapasan perut. Cara kerjanya beda banget sama yang tadi. Waktu kita tarik napas, diafragma ini bakal bergerak ke bawah, kayak lift yang lagi turun. Makanya, perut kita jadi agak maju dikit ke depan. Nah, ini bikin ruangan buat paru-paru jadi super luas, jadi bisa diisi udaranya banyak banget. Pas kita buang napas, liftnya naik lagi deh, sambil dorong udaranya keluar. Nah, ini dia. Rahasianya kenapa pernapasan perut itu efektif banget. Karena diafragma turun ke bawah, paru-paru jadi punya tempat yang lebih lega. Artinya, setiap kali kita tarik nafas, oksigen yang masuk bisa jauh lebih banyak. Keren kan? Oke, kita udah kenalan sama dua pahlawan kita. Sekarang, waktunya buat pertandingan persahabatan. Di sudut merah ada pernapasan dada, dan di sudut biru pernapasan perut. Yuk kita lihat perbandingan kekuatan mereka. Kelihatan banget kan bedanya di sini? Pernapasan dada itu pakai otot rusuk. Gerakannya cepat dan dangkal, cocok buat lari-larian. Tapi kurang efisien. Nah, kalau pernapasan perut, dia pakai diafragma. Gerakannya pelan dan dalam, jadi jauh lebih efisien. Ini pas banget buat bikin kita jadi santai dan tenang. Lihat deh grafiknya. Ini nunjukin seberapa banyak oksigen yang bisa masuk. Kalau pakai pernapasan dada, oksigen yang masuk ya lumayan. Tapi kalau pakai pernapasan perut, wih, bisa maksimal. Paru-paru kita jadi keisi penuh sama oksigen. Jelas ini cara yang lebih powerful buat ngasih makanan ke seluruh tubuh kita. Terus, apa artinya semua ini buat kamu? Artinya, selamat! Kamu baru aja dapat kekuatan super baru. Sebuah alat rahasia yang bisa kamu pakai kapan aja buat bikin perasaanmu jadi lebih baik. Ini nih intinya. Kapanpun kamu ngerasa cemas, gugup, atau lagi bete, coba deh sengaja ganti cara nafasmu ke pernafasan perut. Ini kayak ngirim sinyal ke seluruh tubuh, hei tenang ya, semua aman kok. Ingat aja sama pahlawan super tenangmu, si diafragma.
Dan enaknya kamu nggak perlu lakuin ini seharian penuh kok. Cukup luangkan waktu buat 10 kali tarikan napas perut yang dalam setiap hari. Cuma 10 kali. Itu aja udah cukup buat ngerasain manfaatnya yang luar biasa. Buat bikin kamu lebih tenang dan sehat. Jadi nanti kalau kamu lagi napas, coba deh perhatiin. Yang gerak dadamu atau perutmu. Ingat ya, kamu sekarang punya pilihan. Kamu punya kekuatan super buat manggil si juara ketenangan kapanpun kamu butuh. Gimana, siap buat nyobain bernapas kayak juara hari ini?